Pemirsa, peta politik dalam persiapan pemilu gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 masih belum tergambar dengan pasti, meski nama-nama besar sudah mencuat dan optimis. Namun tetap belum bisa dipastikan 100% siapa saja yang bakal tertera dalam surat suara nanti. Saat ini masih ada waktu untuk segala sesuatunya berubah seketika mengingat betapa dinamisnya politik dalam event pemilu. Beberapa gambaran sudah muncul mengenai bakal calon-calon yang kuat untuk bertarung menduduki posisi paling penting di Jawa Barat. Ada nama besar yang semakin mantap, ada pula nama besar yang dikabarkan berpindah wilayah. Menarik tentunya untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa peta politik bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio sudah hadir pengamat komunikasi politik dan dosen dari Universitas Islam Bandung Unisba, ada Bapak Muhammad Fuad atau biasa dipanggil Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam. Sehat Pak Fuad? Alhamdulillah. Terima kasih hatur nuhun sudah hadir sama-sama di Indonesia Jawa dalam program Gaspol. Pak Fuad, semakin kesini tentunya semakin mengkerucut tampaknya nama-nama untuk bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Barat yang nanti akan dipilih oleh pemilih pada 27 November 2024 mendatang. Pak Fuad melihatnya seperti apa sejauh ini peta politik di Jawa Barat mengenai nama-nama tokoh yang juga sudah mulai bermunculan tentunya untuk bersiap diri menjadi bakal calon gubernur. Oke, terima kasih. Berbicara masalah peta politik ya di Jawa Barat sebenarnya masih sangat dinamis ya, masih sangat cair. Namun konfigurasi politik sudah terlihat ya, hilalnya sudah kelihatan lah ya. Betul. Nah, tapi memang kan masih ada calon yang maju dan mundur ya. Jadi sehingga ini membuat publik juga masih meraba-raba ya. Mereka akan menentukan pasangan calon yang mana ya, calon gubernur mana yang akan mereka pilih nanti. Dan memang tidak akan jauh-jauh nama yang muncul adalah mereka yang sudah lebih dahulu populer ya. Ada beberapa nama dan memang sangat unik sebenarnya di Jawa Barat ini karena biasanya partai politik itu terbagi menjadi beberapa poros ya dengan calon yang diusung. Nah, dan calon yang diusung sudah jelas itu biasanya memiliki popularitas yang paling tinggi dan elektabilitas ya. Partai politik sampai saat ini menurut saya masih mengkalkulasi, masih menghitung, masih menjalin komunikasi ya yang intensif untuk menentukan calon atau kandidat yang bisa mereka usung yang mungkin menjadi pilihan masyarakat di Jawa Barat ya, seperti itu. Oke, baik. Kalau kita melihat Pak Fuad, tentunya nama-nama ataupun juga tokoh-tokoh di pemirsa yang juga sudah sempat bermunculan di Pilkada Jawa Barat itu adalah seperti Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, lalu juga Haruswandaru, Ono Surono, Ilham Habibie, bahkan juga hadir dalam beberapa nama tokoh. Namun yang menarik akhir-akhir ini ataupun juga minggu-minggu ini, publik cukup dikejutkan dengan keputusan dari Partai Golkar terutama untuk mengubah pilihan atau menempatkan Kang Emil di Jawa Barat. Apakah ini juga akan merubah peta politik di Jawa Barat terutama untuk tokoh-tokoh lainnya seperti Deddy Mulyadi, Haruswandaru dan sebagainya, Pak Fuad? Kita bisa menyebut ya bahwa ada anomali ya di dalam Pilkada Jawa Barat ini gitu. Justru calon yang memiliki kans sangat besar secara empirik, hasil polling memiliki elektabilitas yang sangat tinggi justru didorong tidak bertarung di Jawa Barat ya, malah didorong untuk berlaga di DKI Jakarta. Nah, ini kan berarti ada sesuatu ya, dan tentu saja pasti maju atau mundurnya nama yang paling populer ya, yang elektabilitas paling tinggi Kang Emil ini pasti akan mengubah peta politik ya. Kalau misalkan Kang Emil ke DKI Jakarta, publik tentu akan terpecah ya. Pemilih itu suaranya tidak akan terkonsentrasi pada Kang Emil lagi kan, karena sudah menyeberang ke DKI Jakarta. Nah, walhasil suara pemilih itu akan diperebutkan oleh banyak kandidat ya, dan
Apakah itu akan menjadi milik Kang Deddy Mulyadi? Belum tentu juga ya, karena kan kita melihat ada gaya kepemimpinan, gaya komunikasi yang berbeda antara Kang Emil dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Dan amat mungkin publik itu memilih calon lain selain Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, memang akan muncul beberapa nama ya. Tadi ada Kang Deddy, kemudian ada juga Pak Ilham Bintang, Pak Bima Arya itu sudah mengundurkan diri ya, fix kan itu. Kemudian juga ada Pak Ono, ada Pak Haru. Nah, ini memang akan kembali kepada publik akan memilih calon yang mana. Nah, tapi tampaknya Pak Deddy Mulyadi bila ia kemudian maju ya, kan memang sudah dipastikan ya diusung Koalisi Indonesia Maju ya. Betul. Nah, Kang Deddy ini tentu harus mengunci suara di Jawa Barat ya. Jadi amat mungkin beliau akan menjadikan kandidat tertentu sebagai pilihan terbaik lah ya. Baik, Pak Fuad, ini menarik tadi Anda juga menyinggung bahwa ini tampaknya akan ada Koalisi Indonesia Maju juga di Jawa Barat seperti itu. Berarti apakah cukup sama juga perhelatan Pilkada Jawa Barat 2024 ini dengan seperti pemilu presiden dan pileg dengan koalisi yang sama, atau tampaknya akan ada beberapa poros nih? Memang ya ada cita rasa pilpres ya dalam Pilkada Jabar dan Pilkada di DKI Jakarta ya. Kalau di Pilkada Jabar amat mungkin ada poros Koalisi Indonesia Maju, kemudian ada 2 poros lainnya. Karena memang melihat pola di Jawa Barat ya sejak 2008, kemudian 2013, 2018 itu kita tidak pernah ada perhelatan politik dengan 2 kelompok politik atau 2 poros ya. Biasanya minimal ada 3 gitu. Nah, ini yang amat mungkin juga terjadi di Jawa Barat ya, dengan calonnya masing-masing. Oke, baik. Dan menarik juga pemirsa bagaimana partai politik di Jawa Barat, terutama pasca pemilihan legislatif. Kita ketahui juga bahwa untuk pemilihan legislatif sendiri di Jawa Barat tidak ada satupun partai politik yang bisa secara langsung mengajukan satu pasangan calon. Lantas seperti apa otak-atik partai politik yang harus dilakukan di Jawa Barat? Nanti kita lanjutkan kembali Pak Fuad dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.